Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan pertama pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu membaca surat Al-Fatihah yang akan kita khususkan kepada pendiri Pondok Pesantren Nurul Jadid dan seluruh pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid. Yang kedua, semoga ilmu yang kita pelajari mendapat barokah dan bermanfaat. Yang ketiga, semoga kita semua dijauhkan dari bahaya virus corona ini dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih kami sampaikan. Sebelum memulai terlebih dahulu, perkenalkan, nama kami adalah Abdul Hadi. Kami ngajar produk kreatif dan kewirausahaan di kelas 11 SMK Nurul Jadid. Email kami ini sudah tertera di sini, abdulhadi@gmail.com. Produk kreatif dan kewirausahaan nanti kita akan membagi menjadi 7 bab yang nanti kita akan bahas di semester ganjil. Jadi dalam kewirausahaan ini kita nanti akan membahas menjadi 7 bab. Nah, di sini konsep kewirausahaan bab 1, bab 2 itu peluang usaha produk barang dan jasa, bab 3 dokumen administrasi usaha, bab 4 kebutuhan sumber daya manusia, bab 5 sistem layanan usaha, bab 6 penerapan layanan usaha, bab 7 media promosi pemasarannya. Nanti dari 7 bab itu ada pelatihan atau tugas, rangkuman, uji kompetensi. Jadi dari 7 bab ini semuanya, dari bab 1 ini, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5, bab 6 sampai bab 7 ini ada pelatihan atau tugas, ada rangkuman, dan ada uji kompetensi nanti akhirnya. Bab yang pertama yang akan kita bahas adalah konsep kewirausahaan. Sebelum kita masuk kepada konsep kewirausahaan, kita harus mengetahui terlebih dahulu KIKD yang akan kita pelajari. KIKD dan konsep pembelajarannya dan tujuan pembelajarannya. KIKD dan tujuan pembelajarannya kita harus mengetahui terlebih dahulu. Apa sih tujuan pembelajaran kita? Dari konsep kewirausahaan ini kita harus tahu tujuan pembelajarannya, atau KIKD-nya juga kita harus tahu terlebih dahulu. KIKD itu kompetensi dasar 3.1 di sini memahami kewirausahaan dan wirausaha. 4.1-nya melakukan pengelompokan karakter wirausaha. Jadi kompetensi dasarnya di sini adalah memahami kewirausahaan dan wirausaha, melakukan pengelompokan karakter wirausaha. Untuk tujuan pembelajarannya di sini ada 6. Yang pertama, kita harus memahami pengertian wirausaha dan kewirausahaan. Yang kedua, mengidentifikasi sikap dan perilaku wirausaha. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik wirausaha. Yang keempat, mengidentifikasi tujuan dan manfaat kewirausahaan. Yang kelima, menganalisis tipe wirausaha. Yang keenam, menganalisis cara memulai menjadi wirausaha. Tujuan pembelajaran ini ada 6, jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu. Di dalam tujuan pembelajaran ini kita akan mengetahui konsepnya, akan menarik kesimpulannya, akan menarik konsepnya, konsep wirausaha di sini.
Jadi di tujuan pembelajaran ini semuanya 6 ini kita akan mengetahui konsep kewirausahaan nanti di sini. Ini tujuan utamanya. Sekarang kita akan membahas pengertian wirausaha dan kewirausahaan. Istilah kewirausahaan mulai dipopulerkan sejak tahun 1990. Jadi sejak tahun 90-an itu kewirausahaan sudah mulai dipopulerkan. Sebelum itu, istilah kewirausahaan lebih populer dengan istilah entrepreneur dalam bahasa Perancis, yang berarti orang membeli barang dengan harga pasti, meskipun orang tersebut belum tahu akan dijual dengan harga berapa. Jadi, sudah jelas di sini, kewirausahaan itu mulai dipopulerkan sejak tahun 90-an. Selanjutnya, pengertian wirausaha dan kewirausahaan. Wirausaha berasal dari dua kata, yaitu wira dan usaha, yang mana artinya wira itu adalah berani, utama, dan mulia. Sedangkan usaha artinya adalah kegiatan usaha komersil maupun non-komersil. Jadi ketika dijadikan satu, yaitu wirausaha, akan menjadi sebuah pengertian berani dalam melaksanakan kegiatan usaha, baik berupa itu usaha yang komersil maupun non-komersil. Itu pengertian wirausaha. Menurut Sumaha Mijaya dalam Daryanto 2013, wirausaha merupakan proses menciptakan sesuatu yang lain menggunakan waktu disertai modal jasa dan resiko, serta menerima balas jasa, kepuasan, dan kebebasan pribadi. Jadi, proses menciptakan sesuatu itu atau menciptakan yang baru itu merupakan pengertian dari wirausaha. Lebih detailnya lagi kami akan jelaskan kewirausahaan. Nah, di sini kewirausahaan muncul. Nah, di sini ini perlu muncul apabila seseorang berani mengembangkan ide-ide usaha atau ide-ide barunya. Jadi kewirausahaan itu muncul apabila salah seorang berani mengembangkan ide-ide usaha atau ide-ide barunya. Jadi dari kalian semua yang ada di sini yang mengikuti pelajaran ini, apabila bisa mengembangkan ide dan berani mengembangkan unek-uneknya atau ide-ide barunya, itu nanti akan menjadi wirausaha. Nah, gitu. Kewirausahaan itu akan muncul apabila sampean semua yang ada di sini ini berani. Nah, berani. Tadi katanya saya, wira itu berani. Berani mengembangkan ide-ide usaha atau ide-ide barunya. Jadi, sampean semua yang ada di sini jangan takut-takut untuk memunculkan ide-ide baru. Silahkan, kalau seumpamanya ada ide-ide seperti jurusan TKJ ingin membuka warnet, ingin membuka wifi baru, boleh. Jurusan RPL seumpamanya ingin mau membuka software developer juga boleh. Jurusan multimedia ingin membuka videografi, boleh. Nah, ide-ide baru seperti itu akan muncul apabila sampean itu berani. Nah, seperti itu. Jadi, proses kewirausahaan meliputi semua fungsi, aktivitas, dan tindakan yang berhubungan dengan perolehan peluang. Ini perlu digarisbawahi. Peluang dan penciptaan organisasi usaha. Nah, jadi, oleh sebab itu wirausaha adalah orang yang memperoleh peluang dan menciptakan sesuatu organisasi untuk mengejar peluang tersebut. Jadi sekali lagi, orang yang memperoleh peluang dan menciptakan suatu organisasi untuk mengejar peluang tersebut. Seperti contohnya di SMK Nurul Jadid sudah ada kelompok Teaching Factory. Nah, di sana sudah ada tim multimedia juga ada tim TKJ juga ada, anak-anak TKJ juga ada, anak-anak RPL juga ada. Dari 3 jurusan itu muncul
semuanya sudah di sana, sudah berkumpul jadi satu. Nah, di sini penciptaan organisasi, peluangnya nanti ketika sudah pulang ke masyarakat, sudah tinggal melanjutkan saja. Yang jurusan multimedia sesuaikan dengan jurusannya, yang RPL juga disesuaikan dengan jurusannya, yang TKJ juga disesuaikan dengan jurusannya. Pak, bagaimana apabila jurusan TKJ masuk ke jurusan multimedia? Dan sebaliknya jurusan RPL masuk ke jurusan multimedia masuk ke jurusan RPL. Boleh, gak apa-apa, sesuai dengan bakat dan minatnya, dipersilakan. Ada di organisasi atau di kelompok Teaching Victory itu ada anak TKJ yang sudah belajar RPL, ada anak RPL yang di sana juga belajar multimedia. Contohnya di sana ada anak RPL yang namanya Ansori. Di sana sekarang kakak kelasnya sampean yang sudah kelas 3 sekarang itu anak RPL tapi dia belajar multimedia. Jadi menciptakan peluang usaha. Dan juga ada anak TKJ yang belajar RPL seperti Ilvan di sana. Ilvan anak Teaching Victory itu dia menciptakan peluang, dia mengejar peluang dan menciptakan organisasi. Ilvan itu anak TKJ, dia belajar RPL, dia belajar multimedia juga. Di jaringannya dia sangat hebat. Cara setting mikrotik, cara setting wifi dan yang lain-lainnya, membuat hotspot dan yang lainnya dia sudah bisa. Sekarang dia sudah belajar pelajaran yang ada di RPL, yaitu membuat website. Dia masuk di Kodepolitan. Di sana belajar mandiri. Jadi peluang dan penciptaan organisasi usaha itu akan diperoleh apabila dikejar, apabila dibuat. Nah, itu namanya kewirausahaan. Jadi semuanya yang ada di sini ini berpeluang untuk menjadi wirausaha. Dalam konteks usaha, di sini ini perlu dicatat juga, boleh sekarang. Dalam konteks usaha, wirausaha itu merupakan seorang pengusaha, namun tidak semua pengusaha adalah wirausaha. Nah, ini perlu digarisbawahi juga. Wirausaha itu adalah seorang pengusaha, namun tidak semua pengusaha adalah wirausaha. Karena ada pengusaha itu adalah warisan. Ada pengusaha itu titipan dari orang tuanya. Itu pengusaha, belum tentu wirausaha. Akan tetapi, wirausaha adalah seseorang yang menjadi pelopor dalam usaha. Seseorang inovator. Wirausaha itu adalah seorang inovator, seorang penanggung risiko juga. Nah, itu namanya wirausaha. Mempunyai visi ke depan. Seperti apa visinya? Dan memiliki keunggulan dalam berprestasi di bidang usaha. Nah, seorang wirausaha itu memiliki keunggulan dalam berprestasi di bidang usahanya. Seumpama di bidang web developer, dia akan memiliki keunggulan di bidang web developer. Kalau seumpamanya dia memiliki keunggulan di bidang TKJ, seumpamanya di sana juga memiliki keunggulan juga, bisa dikatakan dengan wirausaha. Karena wirausaha itu adalah seseorang yang menjadi pelopor dalam usaha tersebut, dan dia memiliki keunggulan yang berprestasi di bidang usahanya. Nah, yang TKJ itu pinter dalam mikrotiknya, dalam bidang usaha multimedia juga. Dia pinter ngedit video, dia pinter buat banner, ngedit ini semuanya. Dia dicari orang. Jadi dengan prestasinya dia akan memunculkan usaha. Nah, itu perlu diketahui sekali lagi, kami jelaskan sekali lagi. Wirausaha adalah seorang pengusaha, namun tidak semua pengusaha adalah wirausaha. Nah, ini perlu diperhatikan. Paham ya? Mungkin lanjut. Nah, ini perbedaan pengusaha dan wirausaha. Kami sudah buat tabel. Ada 6 perbedaan yang sangat mencolok antara pengusaha dan wirausaha. Nah, ini perlu diperhatikan antara pengusaha dan wirausaha. Yang pertama, perbedaan antara pengusaha dan wirausaha.
Yang pertama, kalau pengusaha itu tidak berani mengambil risiko. Pengusaha itu tidak berani mengambil risiko. Sedangkan wirausaha berani mengambil risiko. Tegas dan ambisius. Sangat ambisius sekali kalau wirausaha itu. Nah, jadi perbedaannya di sini sangat mencolok dan sangat berbanding berbalik. Kalau pengusaha tidak berani mengambil risiko, tapi kalau wirausaha harus berani mengambil risiko, tegas dan harus ambisius. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua adalah berorientasi kepada laba. Pengusaha itu berorientasi kepada laba. Ingat, kalau pengusaha itu berorientasi kepada laba. Sedangkan wirausaha itu berorientasi kepada konsumen, mencari sebanyak-banyaknya konsumen. Seperti nanti seumpamanya anak TEFA itu, anak RPL, TKJ, dan multimedia itu nanti seumpamanya ketika mempunyai proyek mencari konsumen sebanyak-banyaknya. Seumpamanya, contoh membuat web, nah, itu dijual satu webnya itu 3 juta seumpamanya. Ketika mendapatkan konsumen 10 saja, dia sudah akan menghasilkan 30 juta. Gampang cara mencari uang apabila dia sudah memiliki memiliki kemampuan, memiliki bekal, dan berani mengambil resiko. Apalagi seorang wirausaha itu sangat-sangat gampang mencari uang. Nah, intinya berorientasinya itu adalah konsumen, mencari sebanyak-banyaknya. Itu yang dicontohkan tadi hanya 10. Apabila 100, apabila 200, contohnya sekolah-sekolah SD, sekolah SMP, ada berapa sekolah, dia kan punya banyak web dan yang lain-lainnya, membutuhkan web. Yang multimedia juga sama. Yang multimedia itu orientasinya adalah terhadap konsumen juga. Contohnya, dia ingin membuatkan banner, dia ingin membuatkan editing videonya, konten-konten yang akan dibuat sekarang, banyak konten-konten yang memerlukan ahli multimedia sekarang. Satu videonya seumpamanya dijual seharga 500.000 atau 1 juta. Kalikan sudah konsumennya ada berapa. Sama dengan tadi. Sama juga dengan anak-anak TKJ. TKJ ini juga sekarang itu ngetrend terhadap wifi. Sekarang itu penjualan wifi itu sekarang ngetrend. Ada teman saya itu sekarang pengusaha di bidang wifi, orang Python. Di sana itu awalnya modalnya itu 10 juta. Yang dibeli itu adalah berkaitan dengan anten, berkaitan dengan mikrotik, apa semuanya itu. Ampraka Telkom awalnya masih 750.000 per bulannya yang di Ampraka Telkom. Hanya 5 orang yang ngamprah awalnya. Jadi penghasilannya itu kalau 5 orang, kalau satu bulannya itu 100.000, kalau seumpamanya 5 orang itu sudah 500, sudah 500.000. 500.000 itu dikalikan 5 orang. Jadi 750.000 itu yang akan dibayarkan ke Telkom sudah mulai ringan karena sudah dibagi oleh 5 orang tersebut. Kalau seumpamanya nanti sudah ada 20, ada 50, tambah banyak nanti. Sekarang itu teman saya itu sudah hampir 100 yang di Python itu sudah nyampe ke Pakuniran, sudah nyampe ke pelosok-pelosok desa. Sekarang sudah mempunyai mobil, sekarang sudah mempunyai ini semuanya. Jadi prinsipnya wirausaha itu harus berani mengambil risiko. Awalnya memang rugi, awalnya memang banyak kerugian-kerugian yang dihadapi, dan harus tegas. Terus yang ketiga, mendapatkan usaha dari membeli, donasi, atau warisan. Nah, ini katanya saya, warisan. Pengusaha itu warisan. Seumpamanya orang tuanya sudah memiliki perusahaan. Contohnya banyak pengusaha-pengusaha yang sudah sukses. Salah satu contoh, ada 9 kisah pengusaha sukses di Indonesia yang inspiratif. Di situ banyak, sampean bisa searching banyak di sana. Yang pertama, ada pengusaha sukses di Indonesia yaitu Bob Sadino, yang dikenal dengan Bob Sadino. Nama aslinya itu adalah Bambang Mustari Sadino. Beliau itu
dikenal dengan Bob Sadino, di mana sosok pengusaha sukses yang identik dengan gaya santainya menggunakan celana pendek. Bob Sadino itu sering menggunakan celana pendek. Hidup muda Bob Sadino terbilang nyaman sebab berada di lingkungan keluarga berkecukupan. Nah, Bob Sadino itu berada di lingkungan orang kaya, saking setia, orang kaya. Jadi, tapi sayangnya ketika ia masih berusia 19 tahun, Bob Sadino itu kedua orang tuanya itu meninggal. Nah, di mana hal tersebut menjadi titik balik hidup Bob Sadino. Dengan memodalkan mobil mewah yang katanya saya tadi warisan, itu yang dibawanya oleh Bob Sadino. Nah, di situ. Jadi Bob Sadino itu membuka jasa sewa mobil. Namun sayangnya Bob Sadino mengalami kecelakaan sehingga mobil yang dimilikinya itu rusak. Di tengah rasa depresinya dalam mencari uang, seorang teman memberikan 50 ayam ras sebagai bentuk dukungan. Tidak hanya sekedar dipelihara oleh Bob Sadino, ke-50 ayam tersebut dimanfaatkannya untuk bisnis telur ayam negeri. Seiring suksesnya bisnis ayam tersebut, Bob Sadino pun mulai merambah ke bisnis-bisnis lainnya yang kemudian mengantarkannya menjadi salah satu pengusaha sukses di Indonesia. Jadi wirausaha dan pengusaha di sana oleh Bob Sadino dijadikan satu. Sekarang sudah memiliki Kim Chicks supermarket yang menyediakan beragam produk pangan impor. Itu miliknya Bob Sadino. Ada Kim Food, perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan daging. Itu Bob Sadino. Dan juga ada Kim Farm di situ, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang ekspor sayur dan buah. Itu usaha yang dimiliki oleh Bob Sadino, pengusaha dan wirausaha. Itu hebatnya Bob Sadino. Tapi ada yang didapat juga warisan tadi. Ada yang warisan juga yang dimiliki oleh Sudono Salim. Siapa yang tidak kenal dengan Sudono Salim? Sudono Salim itu yang memiliki Indofood, BCA dan Bogasari. Ayo, siapa yang tidak tahu dengan kantor BCA, dan juga ada yang tidak tahu dengan Indofood? Di sini. Tetapi Sudono ini merupakan seorang imigran. Nah, ini imigran. Sudono Salim ini adalah imigran asal negeri Tiongkok yang berhasil sukses di negeri perantauannya, yaitu di Indonesia. Sudono Salim ini pindahan, merantau ke Indonesia. Kalau sekarang banyak orang Indonesia merantau ke Malaysia untuk menjadi pembantu. Tapi kalau orang-orang luar negeri yang merantau ke Indonesia itu jadi pengusaha semuanya rata-rata. Pada awalnya Sudono Salim ini yang memiliki nama asli Lim Siolong. Itu pergi ke Indonesia, tepatnya ke Surabaya ya, di baratnya pun ya, di Jawa Timur, sama dengan kita. Karena terjadi konflik di negeri asalnya, masa-masa awalnya di Indonesia terpaksa dihabiskannya menjadi gelandangan selama beberapa hari. Gitu. Sudono itu gelandangan, tak tahu dia nganu apa, ala aku apa tak tahu. Makanya dia jadi gelandangan awalnya. Itu ceritanya Sudono Salim. Usaha keras berbuah hasil. Sudono Salim merintis usaha sebagai bandar cengkeh yang cukup sukses. Bahkan memiliki koneksi hingga ke pulau-pulau lain, Sumatera, Sulawesi, dan yang lain-lainnya. Namun, sayangnya bisnis ini kandas ketika Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang. Di situ. Kehidupan bisnis Sudono Salim tentu tidak berhenti di sana. Kemahirannya memantau kondisi kesulitan ekonomi di awal era Indonesia merdeka, yaitu 1945, dia memutuskan mendirikan sebuah bank. Katanya saya tadi, dia memutuskan untuk mendirikan sebuah bank yang beri nama Sentral Bank Asia, yang sekarang disebut dengan BCA, Bank Sentral Asia. Sejak saat itu, mulailah ia melebarkan bisnisnya ke produksi pangan yang sekarang kita kenal dengan PT Bogasari yang ada di Indomaret itu
Itu semuanya miliknya Sudono Salim. Nah, di situ makanan olahan tepung terigu yang diberi nama Indofood dan Indomie sebagai produk andalannya, serta sektor-sektor bisnis lainnya. Itu Sudono Salim. Juga ada Dato Sri Tahir. Juga ada di sana Susi Pujiastuti. Nah, ini Susi Pujiastuti. Siapa yang tidak mengenal Susi Pujiastuti? Seorang wanita gigih dan sukses yang berhasil menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Yang alhamdulillah kebetulan beliau hadir ke sini kemarin hari santri. Beliau membawa beberapa ton ikan, kita makan santri bersama di sana, makan bersama di lapangan timur ini, di timurnya SMK ini, kita makan bersama di sana. Itu Susi Pujiastuti hadir di sini. Dan beliau hadir ke SMK, ke SMK Nurul Jadid. Beliau itu sampai tanda tangan hasil karyanya anak tata busana. Ada di bawah, ada di ruang pimpinan, di sana hasil karyanya. Beliau juga hadir bersama putranya presiden. Di sana juga hadir juga. Susi Pujiastuti ini anaknya atau putrinya seorang peternak dan penjual hewan potong sapi dan kerbau. Dia memiliki kepribadian yang unik. Terbukti dia gadis remaja yang hanya lulusan SMP saja. SMA dia tidak lulus. Hanya lulusan SMP saja. Akan tetapi bisnisnya Ibu Susi tidak serta-merta berjalan mulus seperti biasanya. Dia sempat mengalami kendala saat berniat mengajukan pinjaman dana ke bank demi bisa membuat pesawat yang diberi nama Susi Air guna mempermudah dia mengakomodir kebutuhan pengiriman ikannya. Namun di tengah musibah tsunami Aceh, justru Susi Pujiastuti memperlihatkan ketulisannya dengan memberi bantuan pinjaman pesawat guna membantu pengiriman bala bantuan. Sejak saat itu, dia mendapatkan cukup banyak permintaan dari LSM di dalam dan luar negeri. Nama dan reputasi Susi Pujiastuti semakin dikenal banyak pemilik bisnis perikanan. Berangkat dari sana, berangkat dari ikhlas membantu ketika tsunami di Aceh. Itu adalah pengusaha Susi Pujiastuti. Perbedaan yang selanjutnya adalah umumnya kalau pengusaha itu mengikuti pola yang sudah umum, sedangkan wirausaha itu seorang inovator. Di situ. Yang kelima, bekerja untuk perusahaan. Kalau pengusaha itu bekerja untuk perusahaan. Sedangkan wirausaha, perusahaan bekerja untuknya. Bedanya seperti itu. Bekerja untuk perusahaan, perusahaan bekerja untuknya. Perbedaan yang sangat mencolok antara pengusaha dan wirausaha. Yang keenam, biasanya pengusaha itu merekrut orang turut andil dalam menghasilkan laba, keuntungan. Hanya merekrut orang untuk menghasilkan keuntungan laba saja. Sedangkan wirausaha itu merekrut orang untuk membuat hidup mereka lebih baik. Jadi perbedaannya antara pengusaha dan wirausaha sangat mencolok sekali. Ini sangat-sangat diperhatikan. Ya, karena nanti akan ada latihan-latihan soal. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan antara perbedaan pengusaha dan wirausaha. Untuk pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas adalah sikap dan perilaku wirausaha. Seperti apa sikap dan perilaku wirausaha itu? Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita tutup pelajaran pada pagi hari ini evaluasi dulu tugas individu. Silahkan dikerjakan soal nomor 1 sampai nomor 5. Silahkan dibaca, silahkan ditulis, nanti dikumpulkan. Yang pertama, yang dimaksud dengan entrepreneurship. Yang kedua, karakteristik yang bisa mendukung seseorang bermental wirausaha. Yang ketiga, yang dimaksud menjadi wirausaha sukses itu apa? Yang keempat, fungsi utama dari seorang wirausaha. Yang kelima, jelaskan perbedaan pengusaha dan wirausaha. Ini dijelaskan, tadi sudah dijelaskan detail antara pengusaha dan wirausaha.
Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditulis di lembar jawaban yang akan dikumpulkan kepada wali asuh atau petugas piket di kelas. Itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.